Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang kegunaan kartu kredit bagi profesi tertentu. Dalam hal ini sebagai profesi pegawai negeri sipil dan dosen. Simak video ini sampai habis. Oke, jadi saya adalah seorang dosen pegawai negeri sipil di salah satu universitas negeri di Indonesia. Video ini saya tujukan bagi seluruh tenaga pengajar, dosen, baik itu pegawai negeri maupun bukan di seluruh Indonesia. Beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir saya mulai sadar bahwa ternyata kartu kredit itu memiliki fungsi yang sangat powerful jika kita mampu mengelola dengan bijak dan baik. Kalian yang berprofesi sebagai dosen ya atau sebagai pegawai negeri sipil tentu sering menghadapi keadaan-keadaan di mana likuiditas keuangan kalian mengalami keadaan-keadaan yang cukup seret ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dosen itu baik yang PNS maupun non PNS itu gajinya rendah ya pada gaji pokok. Jadi gaji pokoknya biasanya paling UMR ya 2,5 juta, 3 juta, atau kalau yang pangkatnya lebih tinggi mungkin 4 juta itu gaji pokok. Pada posisi-posisi tertentu ya di universitas tertentu itu selain gaji pokok ada gaji-gaji tambahan lainnya. Contohnya adalah remunerasi. Ini bagi tempat-tempat yang sudah mempraktekkan remunerasi. Biasanya ada di universitas negeri. Setelah remunerasi ada yang namanya sertifikasi dosen ya. Kemudian selain sertifikasi dosen, itu ada juga dosen itu memiliki pendapatan yang lain berupa pendapatan hibah penelitian atau hibah pengabdian masyarakat. Ya, jadi memang gaji seorang dosen itu tidak banyak ya. Biasanya ya antara 2,5 sampai 4 juta lah. Tapi di pendapatan yang lain dari remunerasi, sertifikasi dosen, kemudian hibah penelitian itu mampu meningkatkan pendapatan dosen. Nah, pendapatan di luar gaji pokok ini biasanya tidak tentu ya, tergantung kembali ke kinerja dosen tersebut. Selain itu pencairannya juga tidak rutin. Nah, contoh sertifikasi dosen itu biasanya dicairkan 2-3 bulan. Atau kemudian hibah penelitian. Jadi kita misalnya mengajukan proposal penelitian di bulan Januari, kemudian disetujui di bulan Februari. Lalu cairnya baru kalau kita setelah melakukan pembelanjaan dan sebagainya baru kita ajukan dan baru cair misalnya bulan Juli ya. Nah, sementara antara Januari sampai Juli kita sudah harus melakukan penelitian. Lalu bagaimana solusinya? Padahal gaji kita adalah gaji pokok. Ya tentu kalau yang punya tabungan bisa menggunakan tabungannya dulu. Nanti setelah pencairan baru dana yang dicairkan dari negara atau dari lembaga pemberi hibah baru kita tabung. Nah, ini saya rasa tidak efektif karena akan mengganggu likuiditas dari keuangan kita. Apalagi kalau kita memiliki investasi atau harta kita taruh di instrumen investasi, maka kita harus mencairkan itu dan itu tidak efektif. Jadi kartu kredit ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan. Nah, contoh misalnya kita sudah merencanakan sebuah penelitian ya. Sementara kita belum ada dana penelitian, maka kita bisa menggunakan kartu kredit untuk membeli bahan-bahan penelitian lebih dahulu. Lalu setelah penelitian kita lakukan separuh jalan, kemudian kita klaim ya kepada universitas atau kepada pemberi dana penelitian. Contoh yang lain adalah ketika kita harus mempublikasikan jurnal. Biasanya publikasi jurnal itu di tempat-tempat tertentu ya seperti tempat saya itu tidak di cover di awal. Jadi kita harus membayar dulu. Misalnya saya mau upload jurnal ke jurnal yang terindeks Scopus di luar negeri. Kemudian APC atau
artikel processing fee atau fee yang harus kita bayar ke jurnal tersebut, misalnya 10 juta, itu harus kita bayar terlebih dahulu. Baru setelah jurnalnya terbit, bukti penerbitan jurnal dan kwitansi pembayaran baru kita setor ke universitas untuk diganti. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, disinilah tempat di mana kartu kredit itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Contoh lagi misalnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita tahu misalnya gaji pokok kita 3,5 juta. Tapi pendapatan lain-lain per bulan rata-rata misalnya katakanlah sampai 10 juta ya dengan gaji pokok. Sementara pengeluaran kita sebulan itu katakanlah untuk biaya hidup, untuk anak dan sebagainya itu sampai 7 juta. Maka ada gap antara gaji pokok dengan pengeluaran real per bulan. Sementara remunerasi dan sertifikasi dosen itu baru turun setelah 3 bulan. Jadi ada waktu 3 bulan di mana kita hanya memiliki pendapatan berupa gaji pokok. Nah, gap ini bisa kita manfaatkan kartu kredit untuk membantu membantu pembiayaan pengeluaran kita sehari-hari. Nah, setelah kita lakukan pembayaran dengan kartu kredit, kita convert menjadi cicilan 3 bulan dengan bunga 0%, dan ketika misalnya sertifikasi dosen atau remunerasi kita cair, maka uang itu kita lakukan untuk pembayaran cicilan kartu kredit. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan kartu kredit yang bijak ya. Tapi jangan lupa kalian jangan menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran-pembayaran di mana itu tidak penting, atau pembiayaan sekunder dan tersier yang mana gaji kalian tidak mampu membayar itu. Oke? Jangan lupa jangan membayar cicilan minimum ya. Setiap tagihan keluar di bulan berikutnya kalian bayar dengan full payment untuk menghindari bunga ya. Jadi kartu kredit ini adalah alat pembayaran, bukan alat utang, selama kita membayar secara penuh. Kalau kita tidak membayar secara penuh, maka kartu kredit akan menjadi alat hutang, dan itu akan merugikan kita, dan bahkan kita bisa terjerat dalam riba. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu kalian, para dosen PNS, dalam mengatur keuangan kalian. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.